pada video ini akan disampaikan bagaimana caranya untuk memulai software CATIA. Jadi yang pertama, pastikan dulu di PC Anda sudah diinstal software CATIA ya. Ini di sini Anda bisa lihat di bagian desktop ini ada suatu icon dari CATIA, versinya adalah V5R21 yang sudah terinstall. Jadi ada ikonnya di sini. Untuk membukanya, karena di sini sudah terinstall, maka Anda tinggal double klik kiri ya pada ikonnya yang ada di desktop ini. Tuh. Cara lain, Anda juga bisa melihat melalui menu taskbarnya ya. Anda klik di start, kemudian all program. Di sini bisa Anda cari ya untuk CATIA-nya. Nah, ini kemudian Anda klik CATIA V5R21 gitu ya. Jadi kita coba buka untuk software CATIA-nya. Ya, seperti ini untuk tampilan awal dari software CATIA. Ya. Di sini ada menu barnya, kemudian menu bar itu terdiri dari ada file, edit, view, insert, tools, dan sebagainya ya. Kemudian untuk toolbar workbench-nya, di sini ada toolbar standarnya ya di sini. Ini untuk toolbar standarnya. Kemudian juga ada toolbar select-nya. Kemudian ada toolbar di sini, toolbar view-nya gitu ya. Kemudian ada toolbar measure-nya ya dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk toolbar dari workbench-nya ya. Oke. Kemudian di sini untuk men-settingnya, jadi setiap software itu harus disetting sesuai apa yang dibutuhkan. Misalkan nanti mengenai masalah satuan ya. Jadi untuk men-setting di sini Anda lihat di menu barnya. Di sini klik tools, kemudian option ya, option. Nah, Anda lihat di sini banyak sekali ya pilihannya. Tadi misalkan Anda ingin men-setting satuannya. Nah, klik saja di sini adalah di bagian general ya, ini generalnya ya. Kemudian parameter and measure. Ya, setelah itu di sini Anda lihat di sini ada unitnya. Nah, untuk unit ini misalkan unit untuk satuan length, ada angle, time, mass dan sebagainya. Ini bisa Anda ubah di sini ya. Misalkan untuk length itu apa satuannya, milimeter, meter, sentimeter dan sebagainya. Tinggal Anda setting saja. Untuk yang lain juga nanti bisa di setting di bagian ini. Seperti itu. Kemudian untuk pemanfaatan CATIA sendiri, di sini Anda bisa lihat ya. Coba kita buka untuk bagian di sini, klik. Nah, ini ada banyak pilihannya ya. Jadi memang sangat luas, dari nanti untuk infrastructure, mechanical design, kemudian nanti di sini juga untuk shape ya, kemudian untuk AEC plan, machining, kemudian ada digital mockup ya dan sebagainya. Nah, untuk
webinar kali ini nanti kita akan membahas khususnya bagian part design, assembly design, dan juga nanti mungkin untuk yang lain akan menyampaikan bagian analisisnya gitu ya. Oke, jadi itu untuk pemanfaatan Katia-nya. Kemudian untuk membuat suatu part ya, kita akan menggunakan suatu workbench ya. Jadi kita akan membuat suatu objek 2 dimensi, bisa membuat objek 3 dimensi juga bisa. Nah, workbench di dalam Katia yang membantu untuk membuat objek 2 dimensi atau 3 dimensi itu adalah workbench part design ya. Jadi kita akan mulai untuk membuka workbench part design-nya. Caranya bagaimana? Jadi ini tadi tampilan setelah kita buka ya, tampilan setelah kita buka software Katia-nya. Ada initial screen-nya ini ya, seperti ini ya. Ini ada tulisan product application-nya. Ini kita close dulu ya, kita close dulu. Nah, kenapa kita close ya? Supaya nanti lebih mudah ya untuk menyampaikan bagian yang kita maksud ya. Jadi ini kita close dulu seperti ini. Nah, kemudian untuk masuk ke workbench part design, kita klik di start di sini, kemudian mechanical design. Nah, di bagian mechanical design ini ada bagian yang lain ya, seperti part design, assembly design ya, sketcher dan sebagainya. Nah, tadi untuk membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi kita bisa menggunakan workbench part design ini ya. Jadi untuk membuat suatu part atau komponen terlebih dahulu kita modelkan di workbench part design ini. Nah, kita klik saja, kemudian akan muncul suatu dialog box new part ya, seperti ini. Anda diminta untuk memberikan nama gitu ya. Jadi ini nanti pada bagian ini Anda harus memberikan nama, jangan dibiarkan part 1 ya. Jadi ini Anda berikan nama, misalkan kita beri nama dengan NAP gitu ya, partnya kita kasih nama NAP gitu. Kemudian Anda enter, maka nama NAP ini akan muncul di sini. Jadi ini sebagai nama filenya ya. Jadi nama file itu kita berikan sesuai dengan objek apa yang akan kita gambarkan gitu. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian untuk toolbar dari workbench part design ini ada macam-macam ya di sini. Nah, ini Anda lihat di sini ada toolbar sketch base feature. Jadi di sini bisa nanti untuk membuat solid pad, ini namanya ketebalan, dan juga nanti bisa yang lain ya, bisa membuat groove ataupun hole dan lain sebagainya. Kemudian ada toolbar dress up feature di sini ya, ada ini ya, toolbar dress up feature. Kemudian ada juga toolbar transformation ya, feature. Jadi kalau dress up nanti bisa untuk chamfer, fillet ya. Untuk transformation feature-nya bisa untuk mirror dan lain sebagainya. Kemudian untuk toolbar sketcher sendiri, nah ini nanti digunakan untuk menggambar objek 2 dimensinya
Jadi kalau nanti sebelum ke 3 dimensi, maka objek itu digambarkan secara 2 dimensi dulu. Baru nanti kita ke 3 dimensi, yaitu ke workbench partitioning. Kemudian ada toolbar apply material, kemudian ada toolbar surface based feature. Ya. Jadi seperti itu untuk toolbarnya. Nanti mungkin kita bisa pakai pada saat kita membuat suatu part. Kemudian selain ada toolbar di workbench partition ini, ada juga kompasnya. Jadi di sini nih kompas ya, kita tunjuk kompas. Ini untuk menunjukkan sumbunya ya. Itu. Kemudian ada global koordinatnya ini. Ya, ini global koordinatnya. Kemudian di sini juga ada yang kita sebut di bagian kiri. Ya, ini yang seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai specification tree atau kita singkat dengan spec tree gitu ya. Nah, bagian dari spec tree sendiri yang pertama itu ada nama partnya, nama filenya ya. Nama filenya itu ya. Kemudian di sini juga ada bidangnya ya. Bidang nanti untuk menggambarnya. XY-plane, ZZ-plane, dan ZX-plane. Kemudian di sini juga ada part bodinya ya, ada part bodinya. Nanti untuk membuat objek 3 dimensi, artinya nanti untuk membuat gambar atau model yang kita gambarkan di sketcher itu menjadi objek solid gitu ya. Itu di part body ini nanti. Kemudian ada ini ya, geometrical set. Nah, ini bagian penting dari spec tree ya. Itu. Di geometrical set sekarang kita fokus ke geometrical set itu sendiri, yaitu di sini bisa kita artikan sebagai keranjang ya, atau folder gitu ya, folder tapi foldernya Katia itu. Jadi itu. Kemudian untuk memberi nama dari geometrical set ini, itu tinggal klik kanan saja, kemudian klik properties. Nah, di sini ada feature properties, tinggal dikasih nama. Misalkan saya mau memberikan nama dengan objek 2 dimensi gini. Nah, itu. Kemudian untuk membuat atau menambah geometrical set atau menambah folder dari Katianya. Nah, jadi kita lihat menu barnya, menu insert, klik ya. Kemudian di sini klik geometrical set ya. Tinggal kita kasih nama saja ya. Jadi apa ya untuk nama geometrical setnya itu. Jadi misalkan namanya adalah di sini objek 3 dimensi misalkan. Nah, ini sudah ada 2 spec tree, ada 2 GS ya, geometrical set atau folder ya, folder pada Katia itu. Jadi itu untuk menambahkan geometrical setnya gitu. Jadi yang jelas ini harus diberi nama ya, supaya nanti Anda lebih mudah untuk membacanya ya. Sama seperti ketika Anda memanage folder pada PC Anda memberikan nama pada masing-masing folder supaya ketika Anda mencari data yang dibutuhkan itu akan langsung bisa dituju ya. Jadi membantu Anda untuk mempermudah mencari file yang diperlukan
Itu mengenai geometrical set. Dan ini Anda lihat, ini yang saya tunjuk objek 3 dimensi, geometrical set objek 3 dimensi, ada garis bawahnya. Tadi ada di sini ya, ini bisa kita pindah ya, tapi maksudnya apa ya? Jadi ini garis bawah ini maksudnya di sini bahwa folder itu sedang aktif. Artinya kalau aktif, ketika Anda membuat suatu objek, maka nanti akan tersimpan secara otomatis pada geometrical set yang ada garis bawahnya ini, yang aktif, gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin menyimpannya di objek 2 dimensi, ya dipindah saja. Bagaimana cara mindahnya? Ini yang objek 2 dimensi, klik kanan saja, kemudian klik Define in Work Object. Nah, otomatis ini sudah pindah, dan ketika nanti Anda membuat suatu objek, akan masuk di geometrical set objek 2 dimensi, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu untuk workbench dari part design. Nah, bagaimana untuk workbench yang lain? Nah, ketika Anda sudah menggambarkan beberapa part atau beberapa komponen, gitu ya. Nah, dan Anda ingin menggabungkannya menjadi satu kesatuan, gitu ya. Maka nanti part yang sudah Anda buat ya, mungkin ada 2 part, 3 part, itu harus Anda assembly. Nah, bagaimana cara mengassembly atau menggabungkan dari semua part yang sudah Anda buat? Yaitu dengan cara Anda menggunakan atau memanfaatkan workbench pada Katia yang kita namakan workbench assembly design, gitu ya. Jadi workbench assembly design itu yang mana atau bagaimana cara kita membukanya? Kita bisa membuka di sini ya. Start, sama seperti tadi, mechanical design. Kalau tadi kita klik part design, maka ini kita klik assembly design, gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk assembly desainnya. Dan ini juga sama, nanti ada spektrinya, ada kompasnya, gitu ya. Ini juga ada toolbarnya di sini, toolbar dari workbench assembly design. Dan ini nanti untuk menggabungkan atau mengassembly part, kita harus memanggil part tadi ya, memanggilnya ya, atau nanti Anda otomatis membuat part di sini juga bisa, gitu ya. Akan kita coba nanti setelah kita membuat part ya, dan kita akan menggabungkannya. Jadi sekali lagi di sini beda ya untuk workbench assembly design. Kalau tadi di sini ada part gitu ya, di sini ternyata produk gitu. Dan nanti kita akan bisa menggabungkan part yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Gitu. Jadi ini untuk memulai dari program Katia-nya, gitu ya. Terima kasih.